Halo teman-teman, balik lagi di cerita horor kali ini. Gue bakal bawain kisah tentang sebuah rumah makan Padang di Jakarta Selatan yang katanya laris manis. Nggak pernah sepi pembeli, tapi ternyata menyimpan rahasia kelam. Pemiliknya seorang bapak berusia 45 tahun. Kelihatan ramah, tapi di balik senyumnya dia menyimpan perjanjian gelap dengan sesuatu yang nggak kasat mata. Cerita ini bukan tentang tumbal manusia, tapi ada syarat mengerikan yang harus dipenuhinya. Setiap malam Jumat, sampai akhirnya semua berakhir tragis. Rumah makan itu terbakar bersama pemiliknya. Anehnya, sampai sekarang banyak orang yang bilang masih sering lihat penampakan di bekas lokasi itu. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Mystery Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan silakan tulis di komentar jam berapa dan dari kota mana Anda menonton, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah terpecahkan. Di pinggir jalan Jakarta Selatan, ada sebuah rumah makan Padang sederhana milik seorang bapak bernama Pak Jafar. Usianya 45 tahun. Kalau dilihat dari luar, warungnya sama sekali nggak ada yang istimewa. Papan nama seadanya, tulisannya, Rumah Makan Padang Sederhana Jaya dengan cat merah yang sudah mulai pudar. Kursi plastik biru dan hijau yang beberapa sudah retak di bagian kakinya. Meja kayu yang dilapisi plastik bergambar bunga-bunga, dan sebuah kipas angin tua yang berdecit kalau diputar. Kalau orang yang belum pernah datang mungkin bakal mikir, warungnya biasa aja, paling sepi kayak warung-warung Padang kecil lain. Tapi justru sebaliknya. Anehnya, hampir setiap hari warung itu selalu penuh. Dari pagi sampai malam, kursi, jerang kesal. Orang-orang antre berdiri di luar, bahkan kadang sampai bikin macet jalan depan warung. Mobil pribadi parkir sembarangan, ojek online nunggu pesanan, dan pejalan kaki berdesakan masuk. Di saat rumah makan Padang lain di sekitarnya sering sepi kayak kuburan, warung Pak Jafar justru kayak lautan manusia yang gak ada habisnya. Warga sekitar kadang suka geling-jeling kepela. Masakan di Jakarta Selatan kan banyak banget yang enak, apalagi rumah makan Padang. Tapi kenapa cuma di warung ini yang bener-bener rame gak ada henti? Apa beneran masakannya lebih enak? Atau ada sesuatu yang bikin orang ketagihan? Kalau soal rasa, memang harus diakui, masakan di warung ini punya ciri khas. Rendangnya lembut, bumbunya nendang, gulainya harum dengan santan kental, ayam popnya empuk, bahkan sayur daun singkong rebusnya aja bisa bikin orang nambah nasi lagi. Anehnya, meskipun lauk yang dipajang di etalase kena panas lampu seharian, kelihatan segar terus. Nggak pernah kelihatan basi atau berubah warna. Orang makan sekali di situ, hampir pasti balik lagi. Ada satu hal yang bikin orang tambah heran. Aroma dari warung itu selalu semerbak kuat. Bahkan orang yang lagi jalan kaki dari jarak 50 meter aja bisa langsung nyium bau gulai dan rendang, yang bikin perut keroncongan. Aneh, soalnya warung lain di sekitar sana juga masak gulai, sate, dan masakan Padang. Tapi aromanya nggak pernah sekuat itu. Ada yang bilang baunya kayak sengaja ditarik keluar, biar orang kepancing datang. Pernah ada pembeli yang iseng nanya ke Pak Jafar waktu lagi bayar, "Kok masakannya bisa seenak ini sih? Beda sama yang lain." Pak Jafar cuma senyum tipis, nggak banyak ngomong, lalu jawab singkat, "Rahasia dapur bang, hehe." Habis itu dia langsung nyibukin diri lagi ngurus piring. Memang begitu sikapnya sehari-hari. Ramah iya, tapi lebih banyak diem. Jarang banget ada obrolan panjang sama pelanggan. Orang-orang cuma tahu dia selalu ada di warung, dari pagi sampai malam. Kayak nggak pernah capek. Kalau diperhatiin, tiap kali orang makan di situ, suasana aneh suka kerasa. Ruangan warung memang ramai. Suara sendok garpu beradu sama piring. Orang ngobrol, ketawa, tapi di sela-sela itu ada hawa dingin yang gak bisa dijelasin. Seolah-olah ada yang memperhatikan dari sudut ruangan. Beberapa pelanggan yang peka kadang suka merinding tiba-tiba. Tapi entah kenapa tetap aja lahap makan. Tetangga yang tinggal dekat warung juga sering cerita hal-hal janggal. Misalnya, lauk-lauk di warung itu gak pernah kelihatan sisa. Padahal, kalau dipikir logis, dengan jumlah pelanggan segitu, pasti ada saat di mana lauk habis, atau setidaknya kelihatan kosong. Tapi anehnya, etalase kaca di depan warung selalu penuh. Rendang, gulai, ayam, perkedel selalu ada, kayak nggak habis-habis. Pernah suatu malam, ada ibu kos yang tinggal nggak jauh dari situ. Dia mampir beli makan sekitar jam 10 malam. Warung udah mau tutup, tapi etalase masih penuh lauk. Besok paginya jam 7 dia lewat lagi. Dan herannya lok-lok itu persis sama, masih penuh kayak semalam. Hal-hal kayak gitu bikin orang makin penasaran, tapi nggak ada yang berani nanya lebih jauh. Soalnya kalau ketemu langsung sama Pak Jafar, auranya bikin sungkan. Dia bukan tipe orang galak, tapi tatapan matanya dalam, kayak nyimpen sesuatu yang berat. Senyumnya tipis, tapi dingin.
Orang yang tadinya mau nanya makam-makam biasanya langsung batal. Cuma bisa bilang terima kasih lalu buru-buru keluar. Karyawan yang kerja di sana juga nggak banyak. Ada 2 orang ibu-ibu yang bantu di dapur, sama 1 anak muda bagian kasir. Tapi anehnya, meskipun pelanggan numpuk, mereka kayak nggak pernah kewalahan. Makanan keluar cepat, nasi ditumpuk di piring seakan nggak ada habisnya, dan lauk diambil seolah selalu tersedia. Pernah ada 1 pelanggan iseng nyeletuk, "Ini nasi, padang apa sumur ajaib sih, nggak pernah kering." Orang-orang ketawa, tapi dalam hati mereka sadar ada sesuatu yang aneh. Suatu kali, ada seorang food vlogger yang datang buat bikin konten. Dia terkenal suka black-blacken kalau review makanan. Begitu makan di warung Pak Jafar, wajahnya langsung berbeda. Dari awal dia semangat, kamera hidup, gaya sok-sokan ngomong depan kamera. Tapi pas nyop rendang pertama kali, dia mendadak diam beberapa detik. Wajahnya pucat, kayak kaget. Terus dia senyum kaku. Habis itu dia cuma bilang, "Rasanya susah dijelasin, enak banget." Enggak, ada duanya. Tapi anehnya, videonya nggak pernah diupload ke YouTube. Akunnya malah hilang beberapa minggu kemudian. Warga sekitar jadi makin curiga. Apalagi ada kabar-kabar kecil yang mulai beredar. Katanya ada pelanggan yang kecanduan makan di sana. Ada bapak-bapak sopir taksi online yang hampir tiap hari nongkrong di warung itu. Katanya kalau sehari aja nggak makan, badannya lemes, kepalanya pusing. Padahal dulu orangnya biasa aja. Lama-lama dia sering ngutang di warung. Dan anehnya, Pak Jafar nggak pernah nagih. Sampai suatu hari, sopir itu tiba-tiba hilang. Nggak ada kabar. Istrinya lapor ke RT, katanya udah 3 hari nggak pulang. Ada yang bilang terakhir kali dia kelihatan lagi makan sendirian di warung Pak Jafar tengah malam. Padahal warung udah tutup. Cerita-cerita kayak gitu bikin warung itu jadi bahan bisik-bisik. Orang-orang penasaran, tapi tetap aja datang lagi buat makan. Kayak ada daya tarik aneh yang bikin mereka nggak bisa nolak. Dari luar, kalau malam, warung itu kelihatan terang banget. Lampunya kuning menyala, bikin suasana hangat. Tapi yang lewat tanpa niat mampir, kadang suasananya terasa lain. Ada yang bilang kalau lihat dari kejauhan, lampu warung kadang kedap-kedip sendiri, kayak nyala lilin yang tertiup angin. Ada juga yang ngaku pernah lihat bayangan hitam tinggi berdiri di belakang etalase lauk, tapi begitu dideketin, bayangan itu hilang. Semua orang sepakat, ada sesuatu di balik kesuksesan warung itu. Tapi nggak ada yang bisa buktiin. Tahu kumas satu kalau udah duduk, nasi di piring pasti habis, lauk tandas, dan tanpa sadar mereka pengen balik lagi besok. Warung itu kayak punya sihir tersendiri, dan pusatnya ada di tangan Pak Jafar, si bapak pendiam yang selalu senyum tipis. Dan dari situlah cerita mengerikan ini mulai berjalan. Sebuah rahasia besar tersembunyi di balik aroma gulai dan rendang yang bikin nagih. Rahasia yang kalau terkuak, mungkin gak ada lagi yang berani makan di sana. Tapi sayangnya orang-orang terlalu sibuk ngantri, terlalu sibuk menikmati, sampai lupa bahwa di balik rasa enak, selalu ada sesuatu yang harus dibayar mahal dulu. Waktu pertama kali buka warung Padang itu, keadaan Pak Jafar benar-benar sulit. Ia datang ke Jakarta dengan harapan bisa mengubah nasib, meninggalkan kampung halamannya di Sumatera Barat dengan bekal resep masakan keluarga. Awalnya semangat banget, apalagi dia bawa tabungan hasil jual sawah kecil peninggalan orang tuanya. Warung kecil di pinggir jalan Jakarta Selatan itu berdiri dengan sederhana. Modal seadanya, tapi harapan yang besar. Hari pertama buka, Pak Jafar bangun subuh-subuh, masak gulai, rendang, ayam pop, sama sayur nangka, semuanya dimasak dengan penuh semangat. Dia pikir orang Jakarta bakal suka dengan rasa masakan Padang yang otentik. Tapi kenyataannya, sampai siang, pelanggan yang datang bisa dihitung jari. Ada 1-2 orang yang mampir, kebanyakan orang lewat. Tampeneng, dari 5 kilo rendang yang dia masak, hampir setengahnya nggak kejual. Hari-hari berikutnya juga sama, warung tetap sepi. Sementara biaya sewa tempat, listrik, dan belanja bahan terus jalan. Pak Jafar mulai pusing. Dia kadang ngeliatin warung sebelah yang jual soto Betawi, selalu ada pelanggan walau nggak banyak, sedangkan warungnya sendiri kosong melompong. Paling kalau ada orang lewat, mereka cuma mampir beli air mineral atau sebungkus nasi bungkus doang. Lama-lama tabungannya menipis. Di bulan kedua, dia mulai mikir buat nutup warung. Utang ke pemasok beras dan daging udah numpuk. Malam-malam, setelah selesai beberes warung, dia duduk sendirian sambil merokok. Lampu neon kuning di dalam warung berkelip. Suara kendaraan di jalan pelan-pelan hilang karena makin larut malam. Di situ, Pak Jafar sering melamun. Pikirannya kemana-mana. Apa dia harus pulang kampung dengan tangan kosong? Atau cari kerja lain di Jakarta? Tapi umur udah gak muda lagi. Sampai suatu malam, ada kejadian aneh. Waktu itu sekitar jam 11, warung udah tutup. Cuma ada 1 lampu kecil yang nyala. Pak Jafar lagi duduk di kursi dekat etalase, ngerokok dengan tatapan kosong.
Tibet. Ada seorang pria tua datang dari arah jalan. Rambutnya panjang, wajahnya pucat, bajunya serba hitam. Dari kejauhan aja udah kelihatan kalau orang ini beda. Langkahnya pelan tapi mantap, matanya tajam, dan ada aura dingin yang bikin bulu kuduk merinding. Pak Jafar sempat mikir, siapa orang tua ini? Jam segini masih ada yang jalan-jalan sendirian, tapi dia tetap ramah. Langsung nyambut tamu itu. Pria tua itu masuk tanpa ngomong banyak. Cuma duduk di kursi paling pojok. Lalu dengan suara serak pelan dia bilang, nasi padang, lengkap. Pak Jafar langsung nyiapin. Meski heran, dia ambilin nasi, kasih rendang, gulai ayam sama sayur nangka. Piring ditaruh di depan pria itu. Anehnya, meskipun lauk itu udah kelihatan dingin dan agak kering karena seharian gak laku, pria tua itu makan dengan lahap. Mulutnya nggak berhenti ngunyah. Matanya sesekali melirik tajam ke arah Pak Jafar. Suasana malam itu jadi makin aneh. Sepi banget. Cuma suara sendok garpu beradu sama piring. Habis makan, pria tua itu ngelap mulutnya dengan pelan. Lalu menatap Pak Jafar dalam-dalam. Tatapannya bikin Pak Jafar terdiam, seakan nggak bisa berkedip. Lalu dia berkata, kalau kamu mau warung ini rame terus, ada jalan, tapi kamu harus berani janji sama yang gaib. Pak Jafar kaget, bingung, gak ngerti. Maksudnya gimana Pak? Tanya. Pria itu hanya tersenyum tipis. Senyum yang bikin bulu kuduk merinding. Kamu susah, kan? Dagangan sepi, utang numpuk. Kamu mau sukses, mau orang antre makan di sini tiap hari. Ada caranya, tapi harus berani janji. Perjanjian dengan yang gaib. Awalnya, Pak Jafar pengen nolak. Dia masih punya iman, masih takut dosa. Tapi keadaan waktu itu bikin pikirannya goyah. Dia lagi kepepet. Anaknya di kampung butuh biaya sekolah. Istrinya sering nelepon nanya gimana kabar usaha. Dan dia sendiri udah gak punya pegangan. Dalam hati kecilnya, ada rasa takut dan ragu, tapi juga ada rasa putus asa yang besar. Melihat wajah Pak Jafar, yang bingung, pria tua itu mendekat. Bau tubuhnya aneh, kayak campuran bau dupa sama tanah basah. Dia berbisik, tenang saja, gak perlu tumbal manusia. Syaratnya sederhana, setiap malam Jumat, setelah warung tutup, kamu harus lakukan ritual yang aku ajarin. Kalau kamu taat, warungmu nggak akan pernah sepi. Orang bakal antre, kamu nggak bakal kekurangan. Tapi kalau kamu lalai, kamu tahu sendiri akibatnya. Pak Jafar menelan ludah. Kata-kata itu berat, tapi di saat yang sama, bayangan warungnya yang laku keras bikin matanya berkaca-kaca. Dia merasa ini mungkin satu-satunya jalan. Melamet. Dengan tangan gemetar, dia mengangguk pelan. Saya setuju. Pria tua itu tersenyum lebar untuk pertama kalinya. Senyum itu bukan senyum biasa, tapi senyum yang aneh, dingin, bikin dada sesak. Dia lalu keluarkan sesuatu dari kantong bajunya. Sebuah botol kecil berisi cairan hitam pekat dan selembar kain lusuh penuh tulisan aneh. Ini awalnya. Melanjut. Nanti, kamu rebus darah ayam hitam dengan cairan ini. Bacakan mantra yang ada di kain ini sampai habis. Jangan berhenti sebelum selesai. Kalau kau taat, lihatlah besoknya. Warungmu akan berbeda. Pak Jafar menerima botol dan kain itu dengan tangan gemetar. Rasanya aneh, seperti menerima sesuatu yang seharusnya nggak dia sentuh. Saat dia angkat kepalanya untuk bertanya, pria tua itu sudah nggak ada. Hilang begitu saja. Padahal pintu warung masih terkunci dari dalam. Malam itu, Pak Jafar nggak bisa tidur. Dia berkali-kali menatap botol kecil dan kain lusuh itu. Hatinya gelisah. Ada rasa takut, tapi juga ada rasa penasaran. Masa aja gini bisa bikin warung rame, pikirnya. Tapi makin dipikir, makin teringat ucapan pria tua itu. Kalau dia gagal, habis sudah semua usahanya. Hari-hari berikutnya, ia masih berjualan seperti biasa. Warung tetap sepi, sampai akhirnya malam Jumat datang. Dengan jantung berdegup kencang, Pak Jafar menutup warung lebih awal. Dia masuk ke dapur, sendirian, dengan botol kecil dan kain lusuh di tangannya. Ayam hitam sudah dia sembelih sore tadi. Darahnya ditampung di mangkuk, dia tuang darah ayam itu ke dalam panci, tambahin cairan hitam dari botol. Begitu cairan itu jatuh ke darah, langsung keluar bau menyengat, campuran amis dan anyir yang bikin mual. Pak Jafar nyalain kompor, panci mulai mendidih. Dia buka kain lusuh itu, di dalamnya ada tulisan tangan gak jelas. Huruf-huruf aneh yang gak pernah dia lihat sebelumnya. Tapi entah kenapa, begitu matanya fokus, seolah-olah ada suara di kepalanya yang ngajarin cara membacanya. Dengan suara gemetar, dia mulai melafalkan mantra itu. Suasana dapur yang tadinya biasa jadi berubah. Lampu berkedip, angin dingin masuk. Lewat celah jendela, suara bisikan samar terdengar dari pojokan. Pak Jafar merinding, keringat dingin mengucur deras, tapi mulutnya nggak bisa berhenti baca. Semakin lama,
Suara bisikan itu makin keras. Kayak ada orang banyak yang ikut nyahut mantranya. Tiba-tiba, dari uap panci yang mendidih, muncul bayangan hitam tinggi besar. Matanya merah menyala, berdiri diam di pojok dapur, memperhatikan Pak Jafar. Dia hampir pingsan, tapi kakinya kaku, nggak bisa gerak. Suaranya tercekat, tapi mulutnya terus membaca mantra sampai selesai. Begitu kata terakhir keluar, panci berhenti mendidih, lampu kembali normal, dan bayangan itu hilang begitu saja. Pak Jafar terengah-engah, hampir jatuh. Dia duduk di lantai dapur, jantungnya berdetak kencang. Malam itu, dia nggak tidur sama sekali. Keesokan paginya, terjadi hal yang aneh. Dari pagi, sudah ada orang antre di depan warung. Padahal biasanya jam segitu jalanan masih sepi. Orang-orang datang, minta nasi padang, bilang mereka ngidam rendang, padahal sebelumnya nggak pernah ke situ. Warung penuh sampai siang, dan lauk habis tak bersisa. Pak Jafar cuma bisa bengong, antara senang dan takut. Kata-kata pria tua itu ternyata benar. Tapi dalam hati kecilnya, ia sadar satu hal. Semua ini ada harganya. Dan dari situlah awal mula perjanjian gelap itu dimulai. Sejak malam pertama ritual itu berhasil, Pak Jafar nggak pernah lagi berani meremehkan ucapan pria tua berpakaian hitam yang datang ke warungnya. Semuanya berubah drastis. Warung yang dulunya sepi, sekarang mendadak penuh sesak. Orang antre panjang, ada yang pesan bungkus sampai belasan porsi, bahkan ada yang jauh-jauh datang dari luar kota cuma untuk makan. Rasanya nggak masuk akal. Dari situlah, Pak Jafar sadar bahwa dirinya terikat janji, dan dia harus menepati ritual yang sudah disepakati. Setiap malam Jumat, setelah warung tutup, dia harus melakukan upacara itu sendirian. Pertama kali melakukannya memang menakutkan, tapi karena hasilnya nyata, Pak Jafar jadi makin terbiasa. Malam-malam Jumat berikutnya, dia selalu menutup warung lebih cepat. Karyawan yang kerja di situ biasanya diusir halus. Katanya, udah pulang aja, biar saya yang beresin, besok pagi tinggal buka lagi. Gak ada yang curiga banyak-banyak, paling cuma mikir bosnya rajin. Begitu semua pergi, suasana warung langsung berubah. Dari luar mungkin masih kelihatan biasa aja. Lampu neon depan masih menyala, papan nama masih terbaca jelas. Tapi begitu pintu warung dikunci rapat, hawa di dalam langsung lain. Sunyi banget. Cuma suara detik jam dinding yang terdengar. Kadang ada suara kendaraan jauh di jalan raya, tapi cepat hilang. Yang tersisa hanyalah kesepian yang bikin bulu kuduk berdiri. Pak Jafar selalu mematikan sebagian besar lampu, cuma nyalain satu lampu kecil di dapur. Lalu dia keluarin ayam hitam yang sudah disembelih sore tadi. Darahnya ditampung di wadah, siap untuk dimasak. Bau amis menusuk hidung. Tangannya gemetar setiap kali menuang darah itu ke dalam panci besar. Begitu kompor dinyalakan, dan darah mulai mendidih, suasana warung langsung berubah drastis. Hawa dingin menyelinap, kayak ada AC besar yang nyala padahal jelas-jelas cuma kipas tua di pojokan. Lampu di dapur mulai kedap-kedip, nyala lalu redup. Kayak ada yang mainin aliran listrik sambil mengaduk panci. Pak Jafar membaca mantra dari kain lusuh yang diberikan pria misterius itu. Mantranya nggak seperti bahasa yang dia kenal, Ingak Mirip. Bahasa Indonesia, bukan juga bahasa Minang yang jadi bahasa ibunya, apalagi Arab. Tapi entah kenapa, lidahnya bisa melafalkan kota-kota itu lancar, seolah sudah biasa. Setiap kali selesai satu bait, suara bisikan samar ikut menirukan. Pertama terdengar pelan, lama-lama makin keras, seperti suara banyak orang berdoa bersamaan. Kadang-kadang, suara bisikan itu berubah jadi rintihan. Ada yang mirip suara perempuan, menangis, ada yang kayak suara laki-laki marah, semuanya bercampur jadi satu. Pak Jafar nggak berani berhenti. Dia tahu kalau ritual ini harus selesai sampai subuh. Kalau berhenti di tengah jalan, dia nggak bisa membayangkan apa akibatnya. Di pojok ruangan, bayangan tinggi besar sering muncul. Sosok itu seperti berdiri membelakangi lampu, sehingga cuma tampak siluetnya. Tubuhnya hitam pekat setinggi hampir menyentuh langit-langit. Matanya merah menyala dalam gelap, menatap tajam ke arah panci yang sedang diaduk. Meskipun wujudnya menyeramkan, anehnya sosok itu nggak pernah menyerang atau bicara. Dia hanya diam, seolah-olah mengawasi jalannya ritual. Kadang kepala besar itu menunduk, seolah ikut mendengarkan mantra yang dibaca Pak Jafar. Semakin lama, Pak Jafar makin terbiasa. Walau merinding setengah mati, lama-lama rasa takutnya berganti dengan kebiasaan. Hatinya sudah dikuasai oleh satu hal, warungnya harus tetap ramai. Dan memang, hasil dari setiap ritual terasa nyata. Besok paginya, lauk-lauk yang dimasak selalu terasa lebih segar dari biasanya. Gulai nggak cepat basi, padahal cuma ditaruh di etalase tanpa kulkas. Rendang jadi makin empuk, bumbunya makin meresap. Pelanggan yang makan pun selalu lahap, kadang sampai nambah 2-3 kali. Anehnya, Pak Jafar sering merasa jumlah lauk yang
Dimasak nggak seimbang dengan jumlah pelanggan yang datang. Misalnya, dia masak daging 5 kilo, tapi pembeli yang antre bisa sampai 100 orang. Harusnya daging itu habis, tapi entah gimana, etalase tetap penuh sampai malam. Dia nggak pernah lihat sendiri bagaimana lauk itu bisa ada terus, tapi yang jelas tangannya nggak pernah berhenti melayani pelanggan. Tetangga-tetangga dekat warung mulai merasakan hal aneh juga. Mereka sering mencium bau masakan Padang tengah malam, padahal warung sudah tutup. Ada ibu-ibu yang rumahnya persis di sebelah. Sering cerita kalau jam 2 atau 3 dini hari, hidungnya kecium bau gulai kambing atau rendang yang harum banget. Padahal, jelas-jelas waktu itu warung sudah terkunci. Kadang ada juga suara sendok garpu yang beradu sama piring, kayak ada orang makan di dalam. Tapi waktu mereka intip lewat celah jendela, yang kelihatan cuma ruangan gelap dan kosong. Pak Jafar nggak pernah cerita ke siapa-siapa tentang ritual malam Jumat ini. Bahkan ke istrinya di kampung pun dia nggak pernah jujur. Kalau ditanya soal warung, dia cuma bilang alhamdulillah lancar. Pelanggan banyak. Dalam hatinya, dia tahu kalau semua ini bukan rezeki murni, tapi hasil perjanjian. Tapi apa boleh buat, lidah pelanggan sudah terikat dengan rasa masakannya. Dia cuma bisa meneruskan apa yang sudah dimulai. Makin lama, ritual itu terasa makin berat. Kalau dulu cuma sekadar merebus darah ayam dan baca mantra, lama-lama ada tambahan-tambahan kecil yang bikin bulu kuduk berdiri. Pernah suatu malam, bisikan dari arah pintu dapur berubah jadi suara jelas. Ada yang berkata pelan, "Jangan berhenti, teruskan." Suaranya berat, serak, tapi jelas terdengar. Pak Jafar hampir menjatuhkan sendok kayu yang dia pakai untuk ngaduk panci. Malam lain tiba-tiba, pintu warung bergetar keras. Kayak ada orang gedor-gedor dari luar. Tapi pas dilihat, nggak ada siapa-siapa. Jalanan sepi, gelap, nggak ada kendaraan lewat. Begitu balik ke dapur, sosok hitam tinggi itu udah lebih dekat. Berdiri cuma beberapa langkah di belakangnya. Pak Jafar gemitar, tapi mulutnya tetap baca mantra sampai selesai. Besok paginya, lagi-lagi hasilnya nyata. Pelanggan makin banyak. Bahkan ada yang sampai berebut kursi. Ada seorang pelanggan yang bilang sambil ketawa, "Pak, ini rendang kayaknya bikin ketagihan. Saya makan tiap hari kok nggak bosen." Pak Jafar cuma senyum tipis. Dalam hatinya dia tahu bukan karena rendangnya enak, tapi karena ada sesuatu yang nempel di setiap lauk itu. Karyawan-karyawan yang kerja di situ pun mulai curiga. Mereka sering merasa ada yang aneh setiap malam Jumat. Pernah satu kali, seorang anak muda yang jadi kasir pulang agak telat. Dia lupa ambil helm di rak belakang. Jadi balik lagi ke warung sekitar jam 11 malam. Dari luar, warung kelihatan gelap. Tapi begitu dia deketin, terdengar jelas suara orang baca mantra dan suara mendidih dari dapur. Dia mengintip pelan lewat celah pintu dan matanya hampir copot. Dia lihat Pak Jafar berdiri di depan panci besar, tubuhnya gemetar. Di belakangnya ada bayangan hitam tinggi besar yang kayak ikut ngaduk panci. Anak muda itu langsung lari terbirit-birit. Nggak berani balik kerja lagi. Besoknya dia cuma kirim pesan lewat WA, bilang nggak bisa lanjut kerja karena ada urusan keluarga. Pak Jafar nggak pernah nyari atau manggil dia lagi. Dalam hatinya, dia sadar orang itu sudah lihat sesuatu yang seharusnya nggak boleh dilihat. Waktu terus berjalan, dan setiap malam Jumat, ritual itu semakin mencekam. Kadang hawa di dapur terasa panas menyengat, kayak ada api yang menyala dari bawah. Kadang malah dingin menggigil sampai uap napas keluar. Semua itu jadi rutinitas, dan Pak Jafar nggak punya pilihan selain menjalaninya. Setiap kali selesai ritual, dia duduk di lantai dapur dengan tubuh lemas, matanya kosong, pikirannya hampa. Tapi begitu pagi datang, dan pelanggan kembali antre panjang, semangatnya kembali muncul. Dia selalu berpikir, ini harga yang harus saya bayar. Toh, gak ada tumbal manusia, cuma ayam hitam tiap minggu. Semua baik-baik saja, tapi jauh di dalam hati, dia tahu semua ini bukan sekadar ritual biasa. Sesuatu yang terus mengintai dari balik bayangan. Sesuatu yang menunggu saatnya nanti untuk menagih janji, dan sampai hari itu tiba. Setiap malam Jumat, warung itu selalu jadi tempat paling menyeramkan di Jakarta Selatan. Dari luar kelihatan biasa, tapi siapapun yang nekat masuk tengah malam akan tahu, di balik harum rendang dan gulai, ada ritual gelap yang mengikat nyawa seorang bapak pendiam bernama Pak Jafar. Warung Padang Pak Jafar makin lama makin dikenal orang. Setiap jam makan siang, orang-orang kantor sampai mahasiswa rela ngantri panjang hanya buat bisa makan di sana. Padahal kalau dipikir-pikir, rumah makannya biasa banget. Nggak ada AC, kipas angin tua sering bunyi berdecit. Bahkan dindingnya cuma dilapisi cat putih kusam yang mulai mengelupas. Tapi tetap aja, orang-orang datang. Kayak ada yang narik mereka buat masuk dan makan. Karyawan-karyawan baru yang kerja di sana juga awalnya nggak kepikiran apa-apa. Mereka cuma seneng karena gajinya lumayan,
Apalagi warung selalu ramai jadi nggak takut rugi. Tapi makin lama, mereka sadar kalau ada beberapa hal aneh yang sering terjadi, terutama tiap malam Jumat. Pak Jafar selalu punya kebiasaan aneh kalau malam Jumat. Biasanya warung tutup jam 10 malam, tapi khusus malam itu, jam 8 lewat. Dikit dia udah buru-buru nyuruh karyawan beresin meja, angkat piring, terus pulang. Gak ada yang berani bantah, soalnya Pak Jafar ngomongnya dingin banget. Udah, kalian pulang aja, biar saya yang beresin dapur. Loh Pak, kan masih ada pelanggan, bilang aja habis. Saya bilang pulang, ya pulang. Nada bicaranya langsung bikin merinding. Bahkan karyawan yang biasanya bandel sekalipun jadi nurut kalau udah kena tatapan mata Pak Jafar malam itu. Salah satu karyawan namanya Denny, anak muda umur 22 tahun, sempat ngomong ke temennya soal kebiasaan aneh Bosnia. Lo perhatiin nggak? Tiap malam Jumat, pasti kita disuruh cepet pulang, bisiknya sambil ngerokok di depan warung. Ya iya, gua kira lo doang yang nyadar. Anehnya lagi, habis kita pulang, lampu warung kan mati semua tuh. Tapi kadang gua lihat dari jauh masih ada cahaya kedip-kedip di dapur. Serious lo? Iya, kayak api kompor tapi aneh banget warnanya. Merah tua gitu. Awalnya mereka berdua cuma anggap itu hal sepele, tapi rasa penasaran lama-lama bikin mereka mikir yang aneh-aneh. Soalnya, selain lampu yang suka kedap-kedip, kadang ada suara aneh dari arah dapur. Kayak orang nangis pelan, atau kayak suara bisikan lirih yang gak jelas ngomong apa. Pernah juga waktu habis Isya, Denny balik lagi ke warung karena ketinggalan HP di laci kasir. Warung udah sepi, pintu depan dikunci. Tapi dari celah jendela dapur dia denger jelas suara sendok beradu sama panci. Kayak orang lagi masak, padahal semua karyawan udah pulang. Pas dia coba intip dari jendela kecil dapur, jantungnya langsung kayak berhenti. Di dalam, dia lihat Pak Jafar lagi berdiri di depan panci besar. Tapi yang bikin bulu kuduknya berdiri, di belakang Pak Jafar ada sosok tinggi gede banget. Badannya hitam legam kayak arang, matanya merah menyala. Sosok itu ikut gerakannya, kayak lagi ngaduk panci bareng. Denny langsung mundur terpental, napasnya ngos-ngosan. Malam itu juga dia mutusin buat nggak kerja lagi. Besoknya, tanpa pamit, dia nggak pernah balik. Karyawan lain sempat heran kenapa Denny mendadak hilang. Tapi mereka pikir mungkin dia nggak betah kerja di tempat seramai itu. Mereka nggak pernah tahu kejadian sebenarnya. Soalnya Denny nggak pernah cerita ke siapa-siapa. Dia bahkan sampai ganti nomor HP biar nggak ada yang nyari. Tapi gosip nggak bisa dicegah. Mulai banyak karyawan baru yang ngomongin soal hal-hal aneh di warung itu. Ada yang bilang, waktu lagi cuci piring, mereka sering lihat bayangan tinggi di belakang kaca dapur. Ada juga yang bilang pernah mencium bau amis darah di panci, padahal isinya cuma gulai atau rendang. Suatu malam, seorang karyawan cewek bernama Rina sempat ngedenger suara dari dapur sebelum mereka disuruh pulang. Kayak orang ketawa kecil, lirih banget, tapi nadanya bikin merinding. Rina sampai pucat, buru-buru ngambil tas terus bilang ke temennya, "Gue nggak kuat kerja di sini kalau tiap malam kayak gini." Tapi anehnya, walau banyak yang takut, tetap aja masih ada yang mau kerja. Soalnya gajinya memang lebih tinggi dibanding warung Padang lain dan tips dari pelanggan juga gede. Orang-orang kayak rela tutup mata sama hal-hal aneh. Asal dompet mereka tetap tebal. Lama-lama, kabar soal keanehan di warung Pak Jafar sampai juga ke telinga pelanggan tetap. Ada yang nyeletuk sambil bercanda waktu makan, kenapa ya lauk? Di sini nggak pernah basi? Gue beli rendang kemarin. Udah 3 hari di meja makan. Masih wangi aja. Temennya ketawa, ya kali udah pakai pengawet kali bro. Tapi dalam hati, mereka juga agak mikir aneh. Bahkan ada cerita dari pelanggan yang pulang bawa lauk bungkus. Katanya malamnya dia mimpi buruk. Dalam mimpi itu, dia lagi makan di warung, tapi semua lauk di piring berubah jadi daging mentah yang masih berdarah. Di depannya, Pak Jafar cuma senyum tipis. Sementara di pojok warung ada sosok hitam tinggi ngeliatin sambil nyengir. Orang itu besoknya balik ke warung, tapi bukannya berhenti beli, dia malah makin sering datang. Katanya, walau mimpi aneh, dia nggak bisa tahan godaan aroma masakan Pak Jafar. Rasanya kayak ada yang narik, kayak nggak bisa nolak. Itu yang bikin orang makin curiga. Rahasia warung itu mulai bocor pelan-pelan. Bukan cuma karyawan, tapi juga pelanggan. Orang-orang mulai ngomongin hal yang sama. Ada sesuatu yang nggak beres. Tapi setiap ada yang terlalu penasaran, biasanya mereka malah hilang minat buat nyari tahu lebih dalam. Kayak ada yang ngendaliin. Seolah-olah mulut mereka terkunci begitu aja. Sampai suatu hari, seorang ojek online yang sering ambil pesanan di sana, namanya Yudi, juga ngalamin kejadian aneh. Dia datang malam Jumat, sekitar jam 8 kurang. Warung kelihatan sepi, tapi masih ada lampu nyala. Dia ketok pintu depan, tapi nggak ada jawaban. Dari celah pintu, dia bisa lihat Pak Jafar di dalam, lagi ngaduk panci besar dengan gerakan lambat. Tapi Yudi kaget karena ada tangan lain yang keluar dari dalam panci itu,
tangan hitam panjang dengan jari-jari tajam. Tangannya kayak ikut nuntun sendok kayu di tangan Pak Jafar. Yudi buru-buru kabur. Pesanan dibatalkan. Besoknya, dia nggak pernah mau ambil orderan dari warung itu lagi. Cerita-cerita kayak gini makin bikin suasana jadi nggak enak. Tapi anehnya, warung tetap rame. Kayak gosip itu cuma berputar di kalangan orang tertentu aja yang nggak pernah benar-benar keluar. Pak Jafar sendiri tetap aja bersikap sama. Pendiam, senyum tipis, dan kalau ada yang berani tanya lebih jauh, dia cuma balas dengan tatapan dingin. Tatapan yang bikin orang langsung keder dan gak berani lanjutin pertanyaan. Pelan-pelan, semua orang di sekitar warung itu mulai ngerti satu hal. Ada rahasia besar yang disembunyikan. Dan rahasia itu bukan sesuatu yang bisa dibongkar sembarangan. Malam, itu udara Jakarta Selatan terasa lebih berat dari biasanya. Langit gelap pekat, tanpa bintang, seolah awan hitam menggantung rendah menekan bumi. Jalanan depan rumah makan Padang Pak Jafar sudah sepi. Satu persatu pelanggan terakhir pulang, meninggalkan suara sendok dan piring yang masih terbayang di telinga. Jam dinding di ruang makan menunjuk pukul 11 lewat sedikit. Pak Jafar menutup pintu warung, menarik napas panjang, dan menyalakan sebatang rokok. Asapnya naik ke langit-langit, bergabung dengan hawa pengap yang makin terasa sesak. Besok pasti ramai lagi, pikirnya. Asal malam ini ritual berjalan lancar, tapi hatinya tidak bisa tenang. Ia tahu, malam ini bukan malam Jumat biasa, ini Jumat Kliwon. Katanya, di malam ini batas dunia gaib dan manusia makin tipis. Semua makhluk bisa menyeberang dengan lebih mudah. Pak Jafar sudah diberi peringatan oleh pria misterius berserba hitam. Itu bertahun-tahun lalu. Kalau sampai lengah, akibatnya bisa fatal. Tapi mau bagaimana lagi? Perjanjian sudah ditandatangani dengan cara yang tak bisa ditarik lagi. Pak Jafar masuk ke dapur. Lampu sengaja dipadamkan. Tinggal satu lilin kecil di sudut meja. Cahayanya bergetar karena angin dari celah pintu. Di atas meja, seekor ayam hitam sudah mati dengan darah yang ditampung dalam wadah besar. Wadah itu lalu dituangkan ke dalam panci, ditempatkan di atas kompor yang menyala pelan. Darah ayam yang biasanya hanya mendidih pelan kali ini langsung bergolak. Gelembung-gelembung besar muncul, meletup dan menyebarkan bau anyir yang menusuk hidung. Pak Jafar menahan mual, tapi tangannya tetap menggenggam sendok kayu panjang untuk mengaduk cairan merah pekat itu. Bibirnya bergetar, membaca mantra yang sudah dihafalkan di luar kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Yasing Moborekso, aku wis nepati janji. Suaranya serak, gemetar. Baru beberapa kalimat, hawa di ruangan berubah drastis. Angin menyusup dari celah lantai, membuat lilin padam seketika. Jalap tatul, tinggal cahaya merah redup dari panci yang mendidih. Suara bisikan mulai terdengar. Kali ini lebih jelas dari biasanya. Kalau sebelumnya seperti orang komat kamit jauh di telinga, malam ini terdengar dekat sekali, tepat di belakang punggungnya. Suara itu berat, dalam, kadang melengking. Teruskan, teruskan, jangan berhenti. Pak Jafar menelan ludah, tubuhnya tangan kanannya bergerak sendiri, mengaduk panci dengan ritme tertentu. Mantra terus mengalir dari bibirnya, padahal pikirannya sudah ingin berhenti. Api kompor tiba-tiba membesar, menyembur ke atas setinggi 1 meter, membuat bayangan di dinding. Melompat-lompat, di pojokan dapur, sosok itu muncul. Tubuhnya tinggi, hampir menyentuh langit-langit. Kulitnya hitam legam, seperti arang terbakar. Matanya merah menyala, menatap lurus ke arah Pak Jafar. Setiap kali mata itu berkedip, terdengar suara seperti kayu patah. Pak Jafar ingin berteriak, tapi mulutnya seperti dikunci. Hanya suara mantra yang keluar, tanpa bisa dia kendalikan. Teng, panas, sendok kayu yang ia pegang terasa seperti membara, tapi ia tak bisa melepaskannya. Suara dari sosok itu makin keras. Darahmu, darahmu. Malam ini lebih kuat. Berikan, berikan. Pak Jafar kaget. Selama ini, syaratnya hanya darah ayam hitam. Tidak pernah lebih. Tapi malam itu, sosok itu seperti meminta yang lain. Jantungnya berdegup kencang. Ayam menolak dalam hati. Tapi semakin ia menolak, semakin keras bisikan itu menghantam kepalanya di luar warung. Beberapa tetangga yang masih nongkrong di warung kopi seberang jalan melihat ada yang aneh. Lampu rumah makan Padang Pak Jafar berkedip-kedip, kadang mati, lalu menyala terang sekali seperti terbakar api. Mereka saling pandang bergidik ngeri. Lu lihat nggak? Lampu warungnya Pak Jafar kayak kebakar, bisik seorang pemuda. Iya, gue juga lihat, tapi kok nggak ada asap ya? Sahut yang lain. Mereka berniat mendekat, tapi entah kenapa, kaki mereka berat. Ada rasa takut yang sulit dijelaskan. Seakan ada yang menghalangi mereka untuk terlalu dekat. Di dalam dapur, darah ayam dalam panci meluap, tumpah ke lantai. Anehnya, cairan itu tidak memadamkan api,
malah membuat nyala makin besar. Bau ini bercampur gosong memenuhi ruangan. Pak Jafar berusaha mundur, tapi tubuhnya tetap kaku. Dari lantai, cairan merah itu bergerak sendiri, merayap seperti punya nyawa. Cairan itu membentuk semacam simbol aneh, lingkaran besar dengan koretan-koretan tak dikenal. Dan dari tengah lingkaran itu, muncul asap hitam pekat. Asap itu naik, berputar, lalu perlahan berubah jadi sosok wajah raksasa yang menyeramkan. Janjimu belum cukup. Malam ini harus lebih. Suara itu bergema, seperti keluar dari perut bumi. Pak Jafar mencoba berbicara. Aku sudah kasih sesuai sayorat, jangan minta lebih. Tapi suaranya lemah, tenggelam oleh dentuman keras dari dalam panci. Cairan mendidih itu meledak ke atas, mengenai wajahnya. Panas luar biasa membuat kulitnya perih, tapi anehnya tidak ada luka bakar. Justru rasa panas itu menembus ke dalam tubuh, seolah menggoreng organ-organnya dari dalam. Pak Jafar menjerit. Kali ini suaranya terdengar sampai luar. Tetangga yang mendengar langsung berdiri. Panik. Itu suara Pak Jafar kan? Gila, ada apa sih di dalam sana? Beberapa mencoba lari ke arah warung. Tapi begitu mereka mendekat, hawa panas luar biasa menyambut. Padahal tidak ada api yang terlihat dari luar. Pintu warung seperti terkunci rapat. Meski mereka sudah mengguncang-guncangnya. Di dalam, bayangan hitam itu makin besar. Sekarang berdiri tepat di belakang Pak Jafar. Tangan panjangnya, dengan jari-jari sebesar tulang, menempel di pundak Pak Jafar. Begitu menempel, tubuh Pak Jafar langsung terasa dingin membeku. Mata Pak Jafar mendadak hitam semua. Mulutnya komat kamit, bukan dengan suaranya sendiri. Suara itu berat, bergema, seakan ada dua orang berbicara dalam satu mulut. Aku terikat. Kayu di tangannya patah sendiri, tapi adukan di panci tetap berjalan, seolah ada tangan tak kasat mata yang melanjutkan. Api menjilat dinding dapur, tapi tidak membakar kayu atau perabotan. Api itu bergerak aneh, melingkar mengikuti simbol darah di lantai. Pak Jafar jatuh berlutut, tapi tubuhnya ditarik paksa berdiri lagi oleh bayangan hitam di belakangnya. Ia merasa jiwanya ditarik keluar perlahan. Bayangan itu mendekatkan mulut besar ke telinga Pak Jafar, berbisik dengan suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Malam ini, bukan cuma darah ayam, tapi nyawamu yang jadi persembahan. Mata Pak Jafar melebar. Ia berusaha menolak, tapi sudah terlambat. Dari mulutnya keluar asap hitam pekat, menyedot napasnya sendiri. Tubuhnya bergetar, matanya melotot lalu jatuh, tersungkur di lantai meski masih hidup setengah sadar. Di luar, tetangga akhirnya melihat ada api beneran muncul dari dalam warung. Asap hitam menembus atap, tapi anehnya tidak ada bau kayu terbakar, melainkan bau anyir bercampur amis yang menyengat. Malam Jumat Kliwon itu jadi saksi. Perjanjian yang selama ini berjalan lancar tiba-tiba berubah jadi bumerang. Pak Jafar terjebak di dalam ritual yang jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan pintu warung seperti menolak untuk dibuka. Semua orang yang berusaha menolong hanya bisa menatap ngeri dari luar. Sementara di dalam, suara jeritan Pak Jafar makin lama, makin lima, tenggelam bersama gemuruh api yang tidak wajar. Dan malam itu baru permulaan dari tragedi yang akan jadi misteri selamanya. Malam itu suasana di sekitar warung Padang Pak Jafar sebenarnya tenang seperti biasanya. Beberapa tetangga yang rumahnya berdekatan sedang duduk di teras, ada yang nonton TV, ada juga yang lagi ngobrol ringan. Tidak ada yang menyangka kalau sebentar lagi mereka bakal melihat sesuatu yang bikin mereka nggak bisa tidur nyenyak selama berbulan-bulan. Sekitar jam 11 malam, lampu warung Padang itu masih menyala terang. Padahal biasanya kalau sudah lewat jam 10, warung sudah tutup rapat. Orang-orang tahu kalau warung itu masih hidup di jam segitu, berarti malam itu malam ritualnya Pak Jafar. Beberapa tetangga bahkan sengaja mengintip dari kejauhan, karena rasa penasaran mereka sudah makin besar. Sudah sering ada gosip aneh soal warung itu, dari suara tangisan sampai bisikan-bisikan malam. Di dalam dapur, Pak Jafar sudah mulai menyiapkan segala sesuatunya. Ayam hitam yang tadi sore dia sembelih sudah diletakkan di atas meja, darahnya dikumpulkan dalam sebuah baskom besar. Dia mengambil panci khusus. Panci itu sudah dipakai selama bertahun-tahun hanya untuk ritual. Kalau untuk masak lauk sehari-hari, dia selalu pakai panci lain. Konon panci itu juga bukan sembarang panci, tapi sudah diberi isi oleh orang misterius yang dulu memberinya jalan pesugihan. Pak Jafar menyalakan kompor minyak tanahnya. Api biru menyala kecil, lalu mulai membesar perlahan. Dia menuangkan darah ayam hitam ke dalam panci, menambahkan beberapa bahan lain yang tidak pernah ada orang tahu isinya. Setelah itu, mulutnya mulai komat kamit membaca mantra. Suara mantranya pelan di awal, seperti gumaman orang berdoa, tapi makin lama makin jelas, semakin dalam. Seperti ada gema dari dinding dapur yang ikut menjawab.
Awalnya semua terlihat berjalan seperti ritual-ritual sebelumnya. Hawa dingin masuk dari jendela dapur, lampu bohlam menggantung tiba-tiba burgater, lalu redup seperti kehabisan listrik. Tapi ketika jam sudah menunjukkan pukul 12 tepat, suasana mendadak berubah drastis. Api kompor yang biasanya stabil, tiba-tiba menyembur tinggi. Warna api itu bukan lagi biru atau kuning, tapi merah menyala, seperti ada bensin yang disiramkan ke atasnya. Pak Jafar terkejut, tapi tubuhnya nggak bisa mundur. Tangannya tetap bergerak mengaduk panci, seolah ada yang mengendalikan gerakannya. Mantranya yang semula hanya gumaman berubah jadi teriakan, matanya melotot besar. Urat lehernya menegang. Suara bisikan yang biasanya terdengar samar, kali ini muncul jelas. Itu bukan cuma satu suara, melainkan banyak, bertumpuk, bercampur. Ada yang ketawa cekikikan, ada yang marah berteriak, ada juga yang menangis melolong. Di luar, beberapa tetangga yang penasaran melihat dari balik tirai rumahnya kaget setengah mati. Lampu warung itu kedap-kedip parah, seperti korsleting. Kadang terang sekali sampai seluruh jalanan depan warung jadi seperti siang. Kadang mati total gelap gulita. Beberapa orang yang berani mendekat melihat ada cahaya merah menyala dari dapur. Bahkan ada yang melihat sosok hitam tinggi berdiri di belakang kaca jendela dapur. Sosok itu besar, kepalanya hampir menyentuh langit-langit, matanya merah menyala, seperti bara api. Ketika orang-orang mulai sadar sesuatu nggak beres, tiba-tiba terdengar suara keras dari dalam warung. BRAKK, kaca jendela bagian depan pecah semua sekaligus. Pecahan kaca beterbangan keluar ke jalan, membuat orang-orang menjerit ketakutan dan mundur jauh. Setelah itu, kobaran api langsung keluar dari dalam dapur, menyembur seperti ada tabung gas meledak. Api itu menjilat langit, membuat malam gelap jadi terang benderang. Namun anehnya, di antara kobaran api yang semakin membesar, terlihat jelas sosok Pak Jafar. Dia berdiri di tengah dapur, tepat di depan panci yang mendidih. Tubuhnya tegak lurus, matanya melotot kosong, mulutnya masih bergerak, masih mengucapkan mantra-mantra meski api sudah mengelilinginya. Rambutnya terbakar perlahan, bajunya sudah gosong, tapi tubuhnya seolah ditahan oleh sesuatu agar tetap berdiri. Beberapa orang yang nekat mengintip dari celah pintu depan bilang mereka lihat ada bayangan besar hitam pekat memegang kedua bahu Pak Jafar dari belakang, menahan dia agar nggak bisa lari. Warga panik. Ada yang langsung teriak minta tolong. Beberapa berlari mencari air. Ada yang berusaha membuka pintu warung untuk menolong. Tapi pintunya terkunci rapat dari dalam. Berkali-kali didobrak. Pintu itu sama sekali nggak bergeser. Seolah ada tenaga kuat menahannya dari balik. Padahal pintu itu hanya pintu kayu biasa. Tapi malam itu seperti jadi baja. Api semakin menggila. Langit-langit warung mulai runtuh satu persatu. Atap seng terdengar berjatuhan. Kayu-kayu penyangga terbakar habis. Suara letupan terdengar dari dalam. Seperti ada barang-barang yang ikut meledak. Bau gosong bercampur darah membuat udara sesak. Orang-orang yang tadinya berusaha menolong mulai mundur. Takut ledakan lebih besar terjadi. Tapi di sela kobaran api itu, teriakan samar terdengar. Bukan teriakan minta tolong, melainkan suara tawa keras. Tawa yang gak manusiawi. Tawa itu bercampur dengan suara bisikan, semakin lama semakin keras. Seolah api itu bukan sekadar kebakaran biasa, melainkan sebuah pesta dari makhluk-makhluk gaib yang sedang menagih janji. Seseorang bersumpah dia melihat sesuatu keluar dari asap tebal yang membumbung. Katanya, ada wajah-wajah menyeramkan muncul dalam kepulan asap. Ada yang lidahnya panjang menjulur, ada yang matanya merah menyala. Ada juga wajah perempuan pucat yang terus menangis. Semua itu muncul sebentar, lalu hilang di telan api. Pak Jafar sendiri masih berdiri sampai detik terakhir. Tubuhnya akhirnya jatuh terduduk ketika atap banner-banner ambruk menimpanya. Namun anehnya, beberapa orang bilang sebelum tubuhnya hilang tertimbun api. Mereka melihat dia sempat tersenyum tipis. Senyum yang bikin bulu kuduk berdiri. Dalam waktu kurang dari setengah jam, seluruh warung habis terbakar rata dengan tanah. Api baru banner-banner padam menjelang subuh. Ketika hujan deras tiba-tiba turun seakan sengaja dikirim dari langit. Yang tersisa hanya puing hitam, besi-besi bengkok, dan bau hangus yang menempel di udara. Ketika warga akhirnya berani mendekat setelah api padam, mereka mencari sisa tubuh Pak Jafar. Anehnya, tidak ada yang menemukan jasad. Hanya ada tulang-tulang kecil yang tidak jelas asalnya dari ayam atau manusia. Bahkan panci ritual yang selalu dipakai pun hilang, seolah ditelan api. Orang-orang mulai bisik-bisik. Mungkin tubuh Pak Jafar tidak terbakar biasa, tapi sudah benar-benar diambil oleh sesuatu dari dunia lain. Sejak malam itu, lokasi bekas warung Padang Pak Jafar selalu jadi tempat yang menakutkan. Tidak ada yang berani mendekat setelah maghrib, apalagi kalau malam Jumat,
Orang-orang sering lihat cahaya merah menyala sebentar dari puing bekas dapur, atau mendengar suara orang membaca mantra lirih dari dalam reruntuhan. Bahkan ada yang cerita, pernah lewat tengah malam, dia melihat sosok pria berdiri di bekas pintu warung. Tubuhnya gosong hangus, matanya melotot, tapi mulutnya tetap bergerak seperti sedang mengucapkan sesuatu. Beberapa motor yang lewat malam hari juga mendadak mogok tepat di depan lokasi itu. Baru bisa nyala lagi setelah dituntun agak jauh. Semua orang sepakat, api malam itu bukan kebakaran biasa. Itu adalah tanda kalau perjanjian Pak Jafar dengan makhluk gaib sudah benar-benar ditagih. Api itu datang bukan dari luar, tapi dari dalam, dari perut warung itu sendiri, dari perjanjian yang selama ini disembunyikan. Dan sejak saat itu, warung Padang yang dulunya selalu ramai kini hanya tinggal cerita menyeramkan yang diwariskan dari mulut ke mulut. Keesokan paginya, asap masih mengepul tipis dari puing-puing hitam yang tinggal rangka. Bau gosong tercium dari jarak puluhan meter, menyengat hidung siapapun yang lewat. Warung Padang Pak Jafar sudah nggak ada lagi. Tinggal arang, sisa kayu hangus, dan atap yang runtuh jadi abu. Warga berkerumun. Sebagian masih nggak percaya dengan apa yang semalam mereka lihat. Ada yang nangis ketakutan, ada yang komat-kamit baca doa, ada juga yang cuma bengong, kayak pikirannya nggak nyampe sama kejadian itu. Petugas pemadam kebakaran dan polisi datang agak siang, padahal api udah lama padam. Mereka cuma nyari sisa tubuh kalau masih ada yang bisa dikenali. Dan ternyata benar, di sudut dapur ada satu kursi kayu hangus, dan di situ nempel tubuh Pak Jafar. Kulitnya udah kayak arang, nggak berbentuk lagi. Matanya melotot ke atas, mulutnya setengah kebuka, gigi-giginya masih kelihatan. Enggarnya posisinya duduk tegak, kayak orang yang masih jaga warung. Polisi cuma bilang ini kebakaran biasa, mungkin karena kompor meledak atau gas bocor. Mereka nggak mau ambil pusing soal gosip atau cerita mistis. Tapi warga sekitar tahu, ini bukan sekadar kebakaran. Mereka yang semalam lihat lampu warung kedap-kedip, dengar suara kayak orang teriak marah, dan lihat api nyembur dari dalam tanpa sebab, yakin kalau ada hal gaib di baliknya, yang bikin bulu kuduk makin berdiri. Beberapa hari setelah kejadian itu, mulai muncul hal-hal aneh. Malam pertama setelah kebakaran, dua orang pemuda iseng nongkrong di seberang jalan sambil merokok. Jam menunjukkan sekitar pukul 11 malam. Dari arah puing, mereka jelas lihat ada sosok bapek-bopek duduk di kursi kayu yang udah gosong. Pakaiannya kayak seragam koki warna putih, tapi penuh jelaga hitam. Sosok itu duduk diam, kepalanya menunduk. Pas salah satu pemuda coba manggil, sosok itu perlahan ngangkat kepalanya, senyum tipis, dan wajahnya gosong meleleh kayak lilin yang dibakar. Kedua pemuda itu langsung kabur setengah mati. Motor nyaris jatuh pas mereka ngebut meninggalkan tempat itu. Besoknya, kabar itu nyebar cepat. Semakin banyak orang yang penasaran. Ada yang sengaja datang malam-malam buat ngetes nyali. Katanya, kalau berani berdiri di depan puing warung itu dan diem aja, bakal kedengeran suara panci diaduk pelan dari dalam. Beberapa orang benar-benar ngalamin. Mereka cerita, suara itu jelas banget, kayak orang lagi masak gulai atau rendang. Bahkan ada yang bilang, sempat kecium bau masakan Padang yang enak banget, bikin perut keroncongan. Padahal jelas-jelas di sana cuma tumpukan arang dan puing hitam. Tapi nggak semua yang iseng datang balik dengan selamat. Seorang tukang ojek online cerita ke temannya kalau dia sempat mampir sebentar di depan puing itu pas narik orderan malam. Dia dengar suara sendok ketok panci, lalu kepo dan ngintip dari celah tembok yang udah bolong. Katanya, di dalam dia lihat sosok Pak Jafar berdiri di dapur yang udah hancur. Tangannya ngaduk panci besar, tapi bukan makanan yang dimasak, melainkan darah hitam pekat yang mendidih. Sosok itu pelen-pelen nengok ke arah dia, senyum, matanya merah, menyala. Sejak malam itu, si tukang ojek jatuh sakit. Badannya panas tinggi, kayak kebakar dari dalam. Dia sempat teriak-teriak nggak jelas, katanya ada bau gosong di seluruh tubuhnya. 3 hari kemudian, dia meninggal. Cerita itu bikin warga makin yakin kalau warung itu nggak bisa sembarangan didatangi. Malah ada beberapa ustaz tempat yang nyaranin biar tanahnya dikosongin aja. Jangan dipakai usaha lagi, jangan dibangun rumah, biar tetap jadi lahan kosong. Katanya, arwah Pak Jafar nggak tenang dan masih terikat sama tempat itu. Tiap malam Jumat, suasana di sana makin horor. Orang-orang yang lewat naik motor sering cerita mesin motornya tiba-tiba mati pas persis di depan bekas warung. Ada yang ngaku dengar suara orang manggil namanya dari arah puing, padahal jelas-jelas dia sendirian di jalan itu. Ada juga ibu-ibu yang pulang dari pengajian malam, cerita lihat ada cahaya lampu neon nyala terang dari puing itu, kayak warungnya masih buka. Dan yang bikin merinding, katanya di papan nama yang udah gosong, sempat terlihat jelas tulisan rumah makan Padang Jafar menyala samar, lalu hilang lagi kayak ditiup angin. Orang-orang makin yakin,
Siapapun yang mendekat ke situ di malam Jumat, pasti bakal diundang, kayak ada tangan gaib yang ngajak orang buat masuk lebih dalam ke cerita ini. Bukan cuma sekadar jadi penonton, tapi seolah-olah ikut terseret ke dalam nasib tragis Pak Jafar. Beberapa orang yang nekat nginap di warung. Seberang jalan cerita, mereka mimpi aneh. Dalam mimpinya, mereka duduk di meja warung, disajikan nasi padang lengkap, rendang, gulai, ayam pop, semua masih hangat. Dan yang nganterin makanan bukan orang, melainkan sosok hitam tinggi besar, matanya merah. Di dapur, ada Pak Jafar masih. Pakai seragam, kokinya senyum lebar sambil bilang, "Makanlah, biar nggak pulang dengan perut kosong." Mereka yang ngalamin mimpi itu bangun dalam keadaan keringat dingin, perut mual, dan beberapa hari kemudian jatuh sakit. Ada yang sembuh setelah diruqyah, ada juga yang harus dibawa ke rumah sakit karena badannya terus panas tanpa sebab. Sialalala, energi dari ritual Pak Jafar dulu masih hidup, masih mencari jalan buat melanjutkan perjanjian yang udah kebakar. Sampai sekarang, tanah bekas warung itu nggak pernah dibangun lagi. Udah ada beberapa investor yang coba beli buat bangun kafe atau ruko, tapi selalu gagal. Entah kenapa setiap transaksi mau ditutup, ada aja musibah yang bikin batal. Ada yang tiba-tiba sakit keras, ada yang keluarganya kecelakaan, ada juga yang mimpi didatangi sosok bapek bok hitam gosong, minta jangan ganggu tempatnya. Akhirnya, tanah itu dibiarkan kosong, jadi semacam lahan angker di tengah keramaian Jakarta Selatan. Dan yang paling bikin orang merinding, setiap kali malam Jumat Kliwon, dari jauh terlihat bayangan api kecil kayak obor menyala di puing itu. Ada suara panci diaduk pelan, bau rendang semerbak, dan kalau ada yang nekat mendekat, katanya bakal lihat sosok Pak Jafar duduk di kursinya. Senyum tipis sambil melambai, kayak ngajak masuk. Cerita tentang Pak Jafar nggak berhenti jadi gosip. Warren Kope. Sampai sekarang, siapapun yang lewat depan puing itu malam-malam pasti ngerasa merinding, kayak ada yang ngikutin dari belakang. Seolah-olah tragedi itu nggak cuma milik Pak Jafar, tapi juga siap menyeret siapapun yang penasaran dan terlalu dekat. Kayak ada energi jahat yang terus hidup, nunggu giliran korban berikutnya. Itulah kisah pesugihan rumah makan Padang di Jakarta Selatan. Cerita ini jadi pengingat, kalau kesuksesan yang instan selalu ada harga yang harus dibayar. Meski tanpa tumbal, manusia, perjanjian dengan yang gaib, tetap berakhir tragis. Kalau suatu malam kalian lewat daerah Jakarta Selatan, terus nyium bau gulai atau rendang padahal nggak ada warung di situ, hati-hati. Jangan-jangan itu undangan dari warung yang udah lama Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata.